Pemeriksaan feses makroskopis dan mikroskopis. Alat dan bahan: wadah, feses, timbangan, dan cawan Petri. Persiapan pasien. Pemeriksaan pasien. Sebelum pemeriksaan pasien, tidak dibenarkan makan obat-obatan tertentu seperti antasida, pencahar, antidiare, antiparasit, antibiotik, vitamin C, dan preparat besi. Prosedur pengambilan sampel. 1. Pakai plastik pembungkus untuk mengambil sampel tinja. 2. Pastikan tinja tidak terkontaminasi. 3. Gunakan sendok khusus untuk mengambil feses. 4. Berhati-hatilah saat mengambil feses agar tidak tercampur dengan urin. 5. Tutup kantong wadah dengan rapat setelah pengambilan sampel. Prosedur penanganan sampel. 1. Simpanlah sampel di dalam pot tinja. 2. Buanglah alat pengumpul sampel. Prosedur pengiriman sampel. Sampel feses asal dari feses segar yang diambil lewat rektum atau yang baru saja dikeluarkan. Jumlah minimal 10 gram per sampel. Pengawet dengan formalin 10% atau tanpa pengawet jika langsung dikirim. Penyimpanan pada suhu kulkas 2-10 derajat Celcius dengan menggunakan wadah yang tertutup serapat mungkin. Penerimaan maksimal 3 hari jika menggunakan pengawet formalin 10% atau 1 hari jika menggunakan es atau kulkas setelah pengambilan. Pengiriman menggunakan pengawet es atau dalam kondisi segar dingin. Satu, prosedur pemeriksaan jumlah feses. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, letakkan feses ke dalam cawan Petri. Yang ketiga, kemudian timbang feses. Yang keempat, catatlah jumlah feses. Prosedur pemeriksaan warna feses. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, letakkan feses ke dalam cawan Petri. Yang ketiga, perhatikan warna feses. Dan yang keempat, catat hasilnya. Tiga, pemeriksaan bau feses. Yang pertama, periksa bau feses dengan cara wadah dijauhkan dari hidung, kemudian kibaskan tangan ke arah hidung. Yang kedua, catat hasilnya. 4. Pemeriksaan konsistensi feses. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, letakkan feses ke dalam cawan Petri. Yang ketiga, perhatikan konsistensi feses. Yang keempat, catat hasilnya. 5. Pemeriksaan darah pada feses. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, letakkan feses ke dalam cawan Petri. Yang ketiga, perhatikan darah pada feses. Yang keempat, catat hasilnya. Pemeriksaan lendir pada feses. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, letakkan feses ke dalam cawan Petri. Yang ketiga, perhatikan lendir pada feses. Yang keempat, catat hasilnya.
Nilai normal dari pemeriksaan yang pertama, nilai normal feses 100-250 gram. Yang kedua, warna normal feses kuning sampai kecoklatan. Yang ketiga, bau normal feses bau khas. Yang keempat, konsistensi feses normal, lunak dan berbentuk seperti buah pisang. Yang kelima, darah pada feses tidak terdapat darah. Yang keenam, lendir pada feses tidak terdapat lendir atau hanya sedikit lendir. Alat dan bahan yang digunakan yaitu wadah penampung feses, larutan eosin atau lugol, kaca objek, kaca penutup, dan lidi bersih. Tujuan menggunakan eosin atau lugol yaitu untuk mencari protozoa dan telur cacing. Prosedur pemeriksaan. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, tetesi 1-2 tetes larutan lugol atau eosin di atas kaca objek. Yang ketiga, ambil sedikit feses, letakkan di atas kaca objek yang telah ditetesi larutan eosin atau lugol, kemudian homogenkan. Yang keempat, tutup dengan kaca penutup. Yang kelima, amati di bawah mikroskop dengan perbesaran 10 kali atau LPL atau lapangan pandang kecil. Kemudian periksa dengan lensa objektif berbesaran 40 kali. Untuk objektif 10 kali, unsur yang diamati pada lapangan pandang kecil yaitu epitel, kristal, dan makrofag. Sedangkan objektif 40 kali, unsur yang diamati pada lapangan pandang besar yaitu eritrosit dan leukosit. Unsur yang dilaporkan pada lapangan pandang kecil yaitu positif 1 ada, positif 2 banyak, positif 3 banyak sekali. Unsur yang ditemukan pada lapangan pandang besar dilaporkan sebagai jumlah rata-rata sel atau lapangan pandang besar. Pemeriksaan kimia darah, pemeriksaan asam urat. Alat dan bahan. 1. Tabung reaksi, sentrifus, mikropipet, fotometer, rak tabung, spuit, tips biru, kuning dan putih, alkohol swab, tourniquet. Bahannya sampel darah dan regen ureum. Siapan pasien. 1. Beritahu dokter terkait obat-obatan atau suplemen yang sedang dikonsumsi pasien. Pasalnya, beberapa jenis obat dapat mempengaruhi kadar asam urat. 2. Informasikan pada dokter apabila Anda mengonsumsi alkohol. 3. Pada tes asam urat dengan sampel darah, pasien akan diminta untuk berpuasa selama 4 jam sebelum pemeriksaan. Prosedur pengambilan sampel. Tes asam urat melalui sampel darah. 1. Lengan atas pasien akan diikat oleh perban elastis agar aliran darah di lengan dapat terkumpul. 2. Lokasi penyuntikan akan dibersihkan dengan cairan antiseptik biasanya pada lipatan tangan. 3. Petugas medis kemudian memasukkan jarum ke pembuluh darah vena di lipatan tangan pasien. 4. Tabung khusus kemudian dipasang pada bagian belakang jarum. 5. Perban elastis akan dilepas agar darah bisa mengalir dengan lancar ke dalam tabung. 6. Ketika jumlah sampel darah dirasa sudah cukup, jarum akan dilepas. 7. Lokasi penyuntikan akan kembali dibersihkan dengan kapas steril dan ditutupi dengan perban atau plester. Prosedur penanganan sampel. 1. Untuk menjaga kualitas sampel harus diperhatikan jenis tabung atau wadah sampel. Tabung sampel darah misalnya dipilih sesuai jenis pemeriksaan yang akan dilakukan nantinya. 2. Sampel yang telah diambil dari pasien akan diberi label barcode yang merupakan identitas pasien untuk mencegah tertukar dengan sampel lain. Selanjutnya diproses sesuai dengan persyaratan masing-masing pemeriksaannya. Prosedur pengiriman sampel.
1. Siapkan bahan atau sampel yang akan dikirim atau dirujuk. 2. Bahan atau spesimen diagnostik yang diperkirakan mengandung bahan infeksius membutuhkan kemasan 3 lapis sesuai dengan rekomendasi dari WHO, terdiri dari 1. Wadah kedap air berisi spesimen. 2. Wadah kedap air berisi absorben yang cukup banyak untuk menghisap cairan apabila terjadi kebocoran. 3. Wadah untuk melindungi wadah kedua dari pengaruh luar selama dalam perjalanan. 3. Bahan infeksi dikategorikan sebagai bahan berbahaya. Kemasan seperti ini harus mempunyai label sesuai prosedur pelabelan. 4. Salinan dari formulir berisi data spesimen, surat atau informasi lain yang mengidentifikasi atau menerangkan spesimen di tempat pada bagian luar wadah kedua. B. Tahapan analitik. Prosedur kerja. 1. Lakukan tindakan flebotomi. 2. Darah yang diperoleh dimasukkan ke dalam tabung reaksi. 3. Kemudian sentrifugasi selama kurang lebih 5 menit dengan kecepatan 3000 rpm, maka terpisah serum dan sel darah. 4. Persiapan reagen. Campurkan reagen 1 dan reagen 2 dengan rasio perbandingan 4:1 sebagai reagen kerja atau blanko. Contoh reagen 1 2000 mikrometer dan reagen 2 500 mikrometer. 5. Siapkan 3 buah tabung dan beri label blanko standar dan sampel. Untuk skema pemipetan akan dilampirkan tabel sebagai berikut. Nilai normal dari pemeriksaan asam urat untuk laki-laki 3,5 sampai 7,2 mg per dl, sedangkan untuk wanita 2,6 sampai 6,0 mg per dl.